Pernikahan atau PLP. Selamat datang di sesi ketiga untuk hari ini dan maaf ya sesi sesi keempat. Oh iya, mohon maaf, sesi keempat di dalam pembekalan untuk hari ini. Nah, untuk sesi kali ini sudah ada narasumber. Eh, Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang sudah mengenal beliau. Tapi tidak ada salahnya juga untuk bagi yang lainnya untuk kenalan lebih lanjut ya. Untuk hari ini eh, narasumber kita adalah Bapak Rian Ardiansyah MPD. Oke, nah ini berikut akan sudah ada di sini ya Pak Rian. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Vera. Iya. Oke, sebelum dimulai, mungkin kalau tadi Ibu moderator sebelumnya bilang tak kenal maka tak sayang, maka di sini juga tak kenal maka tak sayang ya. Jadi lebih baik kita kenalan dulu dengan Pak Rian, meskipun mungkin saya yakin di sini pasti ada yang sudah mengenal beliau ya. Eh, Baik, beliau adalah Pak Rian Ardiansyah, lahir di Ciberem, Tasikmalaya. Riwayat pendidikan S1 dan S2 di jurusan Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pengalaman mengajar di sini luar biasa sekali. Dari 2011 sampai 2012, beliau adalah staf pengajar di Glen Waverley and Brentwood Secondary College Australia. Kemudian di 2016 sampai sekarang, beliau juga adalah salah satu staf pengajar di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Mungkin di jurusan pendidikan biologi, pasti sudah tidak asing lagi dengan wajah beliau. Di sini juga ada beberapa penghargaan. Pertama ada Professional Experience Program for Students Mathematics Science Teacher Monash University Australia. Kemudian juga beliau mendapat penghargaan sebagai dosen penerima 9 hak kekayaan intelektual. Wah, sudah ada 9, luar biasa. Tangan. Kemudian untuk publikasi secara keseluruhan di sini sudah ada 44 jurnal penelitian terindeks nasional atau internasional dan research interest beliau ada pada pembelajaran dan assessment. Jadi untuk materi hari ini sudah sangat cocok sekali ya dengan bidang interest beliau. Kemudian pengalaman lain di sini ada sebagai tim identifikasi, revisi dan validasi kurikulum capaian pembelajaran Puskujar Kemendikbudristek. Kemudian juga beliau pernah menjadi narasumber berbagai kegiatan dengan fokus pedagogi content knowledge, assessment dan evaluasi perangkat pembelajaran, strategi metode dan model pembelajaran, media pembelajaran, karakteristik peserta didik, computational thinking dan asynchronous learning dan lain-lain. Nah, mungkin itu sekilas, ini baru sedikit ya. Kalau sebetulnya mungkin ini masih banyak, tapi yang beliau berikan kepada saya hanya 1 lembar saja. Saya yakin ini sebetulnya masih banyak. Dan kalaupun akan saya bacakan, mungkin tidak akan cukup waktunya. Saya yakin teman-teman di sini sudah penasaran mungkin ya. Baik, saya akan berikan waktu dan kesempatannya langsung aja kepada Pak Rian. Maka Pak Rian sudah siap? Assalamualaikum Pak. Insya Allah Bu Vera. Iya, Waalaikumsalam Ibu. ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Mangga Pak Rian disilahkan untuk memulai materi. Baik, terima kasih Bu Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Ya, ini jam-jamnya tidur siang ya, tapi luar biasa Anda semua masih semangat untuk bergabung di Zoom di pembekalan sesi ini. Dan nama saya Rian Ardiansyah, saya dosen dari jurusan Pendidikan Biologi, dan dalam kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan tentang perangkat pembelajaran yang mungkin nanti akan diterapkan di sekolah. Sedikit gambarannya saja, karena nanti selebihnya sebetulnya Anda semua akan menyesuaikan dengan template yang nanti akan digunakan di sekolahnya masing-masing. Baik, saya coba share screen dulu. Oke, Bu Vera, share screen-nya sudah ada, Ibu? Sudah nampak Pak? Ya. Sudah, Pak. Baik. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya ingin dari Anda semua, mahasiswa peserta PLP, untuk coba menjawab kira-kira apa sih yang sangat membedakan sekali dengan perangkat pembelajaran pada kurikulum Merdeka saat ini. Boleh coba di chat atau mungkin ada yang mau mencoba untuk
unmute untuk berbicara secara langsung, silakan. Silakan kalau mau via chat box, silakan ditulis di situ. Kira-kira apa yang paling membedakan atau kekhasan tersendiri dalam perangkat pembelajaran, terutama bagi sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ada yang mau berpendapat? Boleh. Dari 550 modul. Oke. Lebih sederhana. Berpihak kepada peserta didik. Oke. Ya, mungkin diantaranya rata-ratanya seperti ini ya. Jadi ada modul, ciri khasnya mungkin nanti akan menggunakan modul, atau mungkin bahkan perangkatnya jauh lebih sederhana dan lebih berpihak kepada peserta didik. Dan apa tuh, video dari Syifa Nur Hasanah Geografi. Apa nih maksudnya video ya? RPP menjadi modul terintegrasi teknologi, kebanyakan base project, lebih merdeka. Oke, ya banyak ya, lebih relevan dan interaktif. Tapi jadi terkesan apakah memang RPP sebelum kurikulum merdeka itu tidak berpihak sama sekali ya dari peserta didik ya, dan seterusnya. Nah, ini kita akan coba bahas dalam bahasan kita hari ini, apakah betul-betul memang harus jadi modul, ataukah betul-betul harus ada integrasi teknologinya, dan seterusnya kita akan coba bahas. Nah, yang pertama, materi yang akan saya gunakan ini, saya mengatakannya di sini perangkat pembelajaran ya. Jadi bukan RPP, bukan modul. Yang saya katakan di sini adalah perangkat pembelajaran. Untuk nanti Anda semua apakah akan gunakan modul ajar, ataukah masih RPP bentuknya, ataukah RPP-nya masih kurtilas, ataukah sederhana, ataukah lengkap, selebihnya itu adalah otoritas dari masing-masing sekolah tempat PLP-nya. Ya, jadi sekali lagi, terkait template, terkait sistematika, terkait hal-hal lainnya, sebetulnya nanti otoritasnya adalah di masing-masing sekolah mitra PLP-nya. Apakah sudah menerapkan modul, berarti mau tidak mau Anda semua harus menggunakan modul dan menyusun modul, atau di sekolahnya masih menggunakan RPP tapi berbasis kurikulum merdeka, berarti ikuti itu, atau mungkin sekolahnya masih RPP yang kurtilas, masih kompetensi dasar, ikuti juga itu. Ini hanya gambaran jika nanti di sekolah akan menggunakan perangkat pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Nah, ini adalah gambarnya seperti ini. Kita kenal istilah yang pertama adalah RPP. RPP itu komponen minimumnya hanya ada 3 sebetulnya. Yang pertama, cukup ada tujuan pembelajaran, tentu tidak asing ya bagi Anda semua yang sudah pernah menyusun RPP atau sudah pernah simulasi micro teaching. Yang kedua, adanya langkah-langkah pembelajaran, di mana di sini mungkin sudah mengatakan tentang pendahuluan, inti, penutup, atau mungkin sudah bicara sintaks modelnya, dan seterusnya. Dan yang ketiga itu adalah asesmen pembelajaran, di mana asesmen itu ada di awal, selama proses, dan sampai akhir. Gitu ya. Dan ketika kita bicara RPP saja, itu biasanya bisa untuk 1 atau lebih pertemuan. Nah gitu, jadi kalau di buku pedoman, Anda semua bisa membaca di sana minimal membuat 3 RPP dengan asumsi 1 RPP-nya 2 pertemuan. Tapi secara teknis nanti diserahkan kepada guru pamungnya masing-masing. Nah itu komponen minimumnya RPP seperti itu. Bagaimana dengan komponen minimumnya modul ajar? Kalau kita bicara modul ajar di kurikulum merdeka. Sebetulnya sama dari 1, 2, dan 3, hanya perbedaannya adalah adanya media pembelajaran atau bahan ajar. Jadi RPP itu memang jauh lebih sederhana karena isinya hanya tujuan, langkah, dan asesmen. Jika kita menerapkan sistematika RPP dari Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019, di mana RPP disederhanakan dengan 3 komponen saja, sekali lagi tujuan, langkah, dan asesmen. Tapi untuk modul ajar, tambahannya adalah media pembelajaran dan juga bahan ajar. Itu minimumnya. Dan biasanya untuk modul ajar, itu hanya untuk 1 tujuan pembelajaran atau 1 pertemuan saja. Gitu. Jadi kalau misalkan ternyata di sekolah Anda semua sudah mewajibkan membuat modul ajar, dan sesuai buku pedoman PLP kita bahwa perangkat pembelajarannya minimal 3 perangkat pembelajaran dan 6 penampilan. Jadi untuk sekolah yang masih menggunakan modul ajar untuk kurikulum merdeka, berarti mau tidak mau membuat 6 modul untuk 6 pertemuan jika sekolahnya menerapkan seperti itu. Jadi sekali lagi semuanya diserahkan kepada template yang ada di sekolah. Itu dulu ya, ini adalah minimumnya. Nah, sekarang kita bicara tentang perangkat pembelajaran yang akan kita bahas. Ini akan jauh lebih lengkap. Nah, jadi seperti ini. Perangkat pembelajaran ini saya tidak menyimpulkan ini RPP kah
atau modul kah, atau kurtilas kah, atau apa. Yang jelas ini adalah perangkat pembelajaran yang disarankan di dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen dari Kemdikbudristek Dikti di halaman 25 tabel 3.4. Jadi silakan nanti di-download, ada sebetulnya di situ, di mana dikatakan perangkat pembelajaran yang paling lengkap itu seperti ini, komponen lengkapnya. Dibagi menjadi 3 hal, ada informasi umum, ada komponen inti, ada lampiran. Mungkin di beberapa jurusan sudah menerapkan lengkap, atau mungkin hanya komponen pentingnya saja, intinya sama sebetulnya ya. Yang pertama, informasi umum. Identitas penulis. Jadi tentu ini adalah identitas Anda sebagai penulis perangkat pembelajarannya, atau modul, atau RPP, apapun namanya. Yang kedua, kompetensi awal, di mana ini adalah awal mulanya pembelajaran diferensiasi Anda akan mengarah ke apa? Diferensiasi kontenkah, produkkah, atau proseskah? Seperti yang kita bahas tadi pada sesi pertama dalam pertemuan hari ini. Yang ketiga, ada profil pelajar Pancasila. Yang keempat, sarana dan prasarana, atau di sini adalah alat dan bahan. 5, target peserta didiknya, kelas berapa atau fase apa kalau pakai kurikulum Merdeka. Dan keenam adalah model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran apa. Nah, seperti itu ya. Untuk komponen inti, itu ada tujuan pembelajaran, ini sudah pasti. Kemudian ada asesmen, baik asesmen awal sampai asesmen akhir. Kemudian ada pemahaman bermakna. Apa itu pemahaman bermakna? Itu adalah manfaat belajar materi itu apa. Sehingga benar-benar sangat penting untuk kehidupan siswanya. Itu adalah pemahaman bermakna. Pertanyaan pemantik, ini adalah pertanyaan-pertanyaan awal untuk bisa memantik antusiasme siswa untuk mau belajar hari itu, yang biasanya ini akan ada di apersepsi, kegiatan awal. Kemudian ada kegiatan pembelajarannya, mulai dari awal, inti, penutup, sintaks modelnya, itu nanti ada. Yang keenam adalah refleksi peserta didik dan pendidik. Artinya, setiap selesai pembelajaran, ada tabel refleksi untuk siswa mengungkapkan apa yang dia senangi dalam pembelajaran hari itu, apa yang dia tidak suka, apa yang dia sudah paham, itu adalah refleksi peserta didik. Bagi gurunya, mungkin gurunya bisa berefleksi tentang apakah metode saya sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini, apakah siswa antusias, dan seterusnya. Itu adalah refleksi bagi pendidik. Untuk lampiran, itu ada lembar kerja peserta didik, LKPD atau LKS, apapun istilahnya nanti yang digunakan di sekolah. Yang kedua ada pengayaan dan remedial. Yang ketiga adalah bahan ajarnya. Yang keempat adalah glosarium, di mana Anda semua bisa menuliskan kata-kata penting yang perlu dipahami dalam perangkat pembelajarannya. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Ini semua komponen lengkapnya dari versi perangkat pembelajaran. Jadi kalau Anda semua sudah memahami komponen lengkap ini, ketika turun ke sekolah, meskipun sekolahnya masih RPP Kurtilas atau RPP yang jauh lebih sederhana, atau RPP yang masih bahkan pakai kurikulum darurat misalnya, yang padahal sekarang sudah tidak pandemi lagi ya, atau sudah dengan kurikulum Merdeka, dengan modul ajar, apapun itu, kalau Anda sudah paham semua komponen ini, itu bisa disesuaikan. Entah dikurangi, atau entah susunannya yang diubah-ubah. Tapi sekali lagi ini adalah komponen yang terlengkapnya seperti itu. Nah, ini contoh beberapa modul ajar. Ini modul ajar tuh bedanya itu lebih ke desain. Biasanya ada desainnya, dilihatnya lebih menarik. Itu kalau modul ajar, tapi itu tergantung ya, tidak harus seperti ini sebetulnya. Itu tergantung nanti sekolahnya akan seperti apa. Ini adalah sampel 1, ini perangkat kinerjanya, ini adalah bahan ajarnya, ini adalah LKPD-nya. Kemudian kalau sampel 2, seperti yang kita lihat, seperti biasa, ini adalah template RPP yang biasa kita temukan di sekolah-sekolah. Jadi sekali lagi, bentuk apapun itu akan diserahkan kepada sekolah masing-masing. Tapi poin kita hari ini yang akan kita bahas adalah penyamaan persepsi bahwa komponen lengkapnya seperti ini loh. Nah, itu yang harus kita pahami bersama dulu ya, agar nanti ketika turun ke sekolah, tidak membingungkan lagi. Oke, kita akan coba lihat sekarang untuk perangkat pembelajarannya. Nanti saya minta respon pakai reaction jempol ya. Kalau saya tanya sudah paham atau belum, saya harap Anda semua bisa menekan reaction jempolnya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Coba emoji jempolnya kalau sudah bisa dipahami. Untuk pengantar sebelum kita masuk dalam perangkat pembelajarannya. Oke, ada beberapa yang sudah paham. Banyak yang belum. Oke, terima kasih reactionnya.
Oke, kita lanjut ke bahasan yang selanjutnya terkait template ya. Ya, mudah-mudahan share screen-nya sudah muncul di layar Anda semua. Nah, template ini sekali lagi hanya template dari tim akademik. Sekali lagi ya, dari tim akademik yang artinya bukan keharusan bahwa Anda semua wajib mengikuti template ini. Nggak seperti itu. Karena sekali lagi template diserahkan kepada pihak sekolah. Template ini hanya digunakan untuk menyamakan persepsi kita terkait komponen-komponen apa saja yang harus ada di situ. Yang pertama, ini tentu adalah identitas covernya ya. Di sini masih boleh pakai RPP atau modul ajar atau perangkat pembelajaran, silakan istilah apapun yang nanti digunakan di sekolah. Pembelajaran berpusat pada siswa, kurikulum merdeka kalau sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kalau tidak, tinggal disesuaikan saja ya. Mata pelajarannya apa? Ditulis di sini misalkan karena saya dari jurusan biologi, maka saya tulis misalnya mata pelajarannya genetika. Karena genetika adalah salah satu konsep di dalam biologi. Fasenya apa? Ya, kalau kurikulum merdeka tentu kita mengenalnya dengan istilah fase, mulai dari fase A, B, C, D, E, F ya, di mana A 1 sampai 2 SD, B 3 sampai 4, C-nya 5 sampai 6, D-nya 7 sampai 9 SMP, E-nya adalah 10 SMA dan F-nya adalah kelas 2 sampai kelas 3 SMA. Ini tinggal ditulis saja seperti ini. Tapi kalau masih dengan kurtilas berarti langsung tulis kelasnya saja. Kemudian materi spesifiknya apa? Dan nama Anda, NPM dan kelas untuk kelas di ini ya, kelas di sekolahnya seperti itu. Dan ini adalah identitas universitas dan juga fakultas, tapi nanti tentu ini akan menjadi cover sekolah sebetulnya. Nanti cover ini akan jadi cover sekolah kalau sudah diterapkan di sekolah. Nah, di sini misalnya ada kelas berapa atau semester berapa, katakanlah tadi saya bilangnya fase D. Berarti fase D antara kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Dan kebetulan materi genetika misalnya ya, misalnya ada di kelas 8 SMP. Tulis di sini 8 SMP semester ganjil misalnya. Pertemuan keberapa, alokasi waktunya berapa JP, dan tema spesifiknya terkait materi tadi apa, tulis di sini. Oke. Kemudian, komponen yang kedua adalah kompetensi awal. Kompetensi awal di sini yang ditulis adalah hasil dari asesmen diagnostik awal. Ya. Jadi hasil asesmen diagnostik awal itu kalau saya boleh ulang lagi, intinya Anda sebelum masuk ke dalam pembelajaran harus ada asesmen pertama atau kita sebut sebagai asesmen awal yang fungsinya mendiagnostik kira-kira kebutuhan siswa untuk belajar tema ini itu apa kebutuhannya. Apakah berdasarkan gaya belajar yang berbeda-beda, minat yang berbeda-beda, lingkungan keluarga yang berbeda-beda, atau dengan pemahaman yang berbeda, tingkat kemampuan prasyarat yang berbeda, dan itu nanti akan didiagnosis dan dituangkannya di sini. Sebagai contoh, misalnya kompetensi awalnya adalah berdasarkan hasil asesmen awal, dikategorikan 40% siswanya auditori, 50% siswanya visual, 10% siswanya kinestetik. Nah, baru ditulis di sini. Ya, nah di sini nih, di bagian ini pun, maka tindak lanjutnya harus dituliskan. Setelah Anda tahu bahwa hasil asesmen awalnya ada variasi gaya belajar, tindak lanjutnya apa? Berarti tindak lanjutnya misalnya pembelajaran akan dilakukan dengan menggunakan media ajar yang bervariatif, mulai dari video untuk visual, kemudian metode ceramah untuk auditori, dan juga ada praktikum di lab untuk mereka yang kinestetis. Jadi tindak lanjutnya ditulis di situ. Kalau berdasarkan gaya belajar. Kalau ternyata hasil asesmen awal Anda menunjukkan bahwa perbedaannya adalah di tingkat pemahaman siswa, di mana masih banyak siswa yang belum paham materi sebelumnya, karena kebetulan materi sebelumnya adalah materi prasyarat untuk pertemuan hari ini, 10% belum paham materi prasyarat. 50% sudah paham sebagian materi prasyarat. Sisanya 40% sudah paham utuh untuk materi prasyarat. Nah, ini juga nanti tindak lanjutnya akan seperti apa? Ditulis di sini. Jadi kita lagi ngomongin pembelajaran diferensiasinya nih. Ya, apakah akan dikelompokkan secara heterogen berdasarkan tingkat pemahaman yang beda-beda dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah kompetensi awal ditulis di sini. Boleh reaction dulu sampai sini bisa dipahami nggak? Oke, emoji jempolnya lagi, boleh? Bingung, saking bingungnya mau mencet juga sudah mentok nih kayaknya nih. Jam-jam rawan ya, tidur siang ya. Gimana? Bisa dipahami nggak? Oke, terima kasih yang sudah memberikan reaksinya. Oke, dan nanti dalam bahasan kali ini juga Anda boleh
mendiskusikan lagi tentang pembelajaran diferensiasi dan asesmen diagnostik ya, agar tergambar jelas bagaimana cara menuangkannya di perangkat pembelajaran. Jadi Anda boleh menanyakan terkait materi di sesi-sesi sebelumnya. Yang kedua, di sini adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Apa yang ditulis di sini? Kita paham bahwa profil pelajar Pancasila ada 5. Beriman bertawak kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kira-kira untuk materi yang sedang Anda ajarkan itu, profil pelajar Pancasila mana yang bisa diakomodir, yang bisa difasilitasi? Misal, saya sedang mengajar materi pencemaran lingkungan, bagaimana cara mereka memecahkan permasalahan lingkungan di materi biologi saya. Berarti kemungkinan besar kan bernalar kritisnya ada karena ingin memecahkan permasalahan lingkungan, gotong royongnya ada karena nanti akan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah itu secara kelompok. Kemudian kreatifnya ada mungkin karena solusinya harus unik dan juga mampu memecahkan masalah dan seterusnya. Nah, jadi di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini sampai 6, mana yang bisa terpenuhi dalam pembelajaran Anda? Bolehkah cuma 1 profil pelajar Pancasila? Boleh. Boleh 2? Boleh. Boleh ada semua? Boleh. Yang jelas harus sesuai dengan pembelajarannya. Itu ya. Untuk tujuan pembelajaran, karena di sini saya lebih fokus ke dalam kurikulum merdeka, karena saya rasa kalau Kurtilas ataupun RPP yang sederhana, saya rasa Anda sudah paham komponennya seperti apa. Biasanya di sini kan kompetensi dasar biasanya ya, kalau masih pakai RPP Kurtilas. Tapi kalau ternyata dia sudah menggunakan kurikulum merdeka, berarti pakai elemen capaian pembelajaran. Elemen capaian pembelajaran untuk materi biologi, biasanya ada tulisannya pemahaman biologi dan keterampilan proses. Nanti untuk materi sejarah, sosial, atau apapun itu, silakan nanti Anda lihat di capaian pembelajaran. Itu ada di Permendikbudristek nomor 33. Ya, nanti silakan searching saja capaian pembelajaran kurikulum merdeka, semua mata pelajaran, dan semua fase. Nanti ditulis di sini, tulis isi deskripsi capaian pembelajaran yang terkait dengan materi yang akan saya ajarkan. Ya, sesuai dengan si Permendikbud yang nomor 33 tadi, atau Permendikbud yang berlaku di sekolah. Ya, kalau sekolahnya masih pakai Kurtilas, sekali lagi yang pakai Permendikbud yang masih kompetensi dasar. Kalau sekolahnya sudah pakai kurikulum merdeka, berarti pakai capaian pembelajaran. Tujuannya ditulis di sini. Tentu tujuan harus memenuhi minimal capaian pembelajaran, kita sudah paham itu. Pakai kata kerja operasional yang bisa teramati dan terukur. Ya, biasanya yang paling familiar kita pakai taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom yang revisi boleh, tapi kurikulum merdeka bahkan boleh pakai indikator yang lain seperti Wiggins, ya understanding by design, atau Marzano, apapun itu boleh digunakan. Kemudian ditulis di sini secara sistematis. Ditulis di sini secara sistematis. Sistematisnya bisa dari yang mudah ke yang lebih sulit, atau ke yang sederhana ke yang kompleks, atau berdasarkan apa, itu silakan ditulis sistematis. Dan tidak boleh bermakna ganda, artinya dalam satu tujuan hanya satu target yang akan dicapai, tidak boleh double. Ya, kalau double nanti itu dipecah menjadi 2 tujuan pembelajaran. Dan bisa juga memuat audience, behavior, condition, dan degree. Audience itu adalah siswanya, behavior adalah harapannya, condition adalah pengkondisiannya tercapai lewat kegiatan apa, degree-nya adalah targetnya. Sebagai contoh, siswa mampu menjelaskan ruang lingkup biologi melalui studi literatur dengan benar. Artinya audiensnya adalah siswa, behaviornya adalah menjelaskan ruang lingkup biologi, kondisinya adalah melalui studi literatur, degree-nya secara benar atau dengan benar. Ya, tapi ini sekali lagi tergantung sekolah, cara nulis tujuan pembelajaran seperti apa. Idealnya seperti ini, gitu ya. Idealnya seperti ini. Untuk keterampilan proses di dalam kurikulum merdeka itu tergantung mata pelajarannya. Karena saya lebih fokus ke biologi, jadi saya contohkan biologi langsung, karena kalau dicontohkan semua bisa berbeda-beda setiap mapel. Kalau di biologi atau di sains, fisika, kimia, atau matematika, atau apapun itu, biasanya ada keterampilan prosesnya ada 6. Ini pun ada di dalam Permendikbudristek nomor 33 yang nanti bisa Anda unduh di Google. Ya, ada mengamati, mempertanyakan, merencanakan, menyelidiki, memproses, menganalisis data, mengevaluasi refleksi, dan juga mengomunikasikan hasil. Nah, di antara 6 keterampilan proses ini, kira-kira mana keterampilan proses yang bisa terakomodir dan bisa muncul di dalam pembelajaran Anda pada pertemuan itu? Apakah ke-6-6-nya, berarti ditulis 6-6-nya, atau hanya satu mungkin hanya mengamati saja, silahkan. Boleh, gitu ya. Tapi untuk mapel yang lain seperti apa? Mapel yang lain nanti lihat aja di capaian pembelajarannya. Karena nanti boleh
memberikan pertanyaan untuk kita coba lihat di mapel non-science apakah keterampilannya masih sama-sama proses atau sudah dibedakan. Intinya kalau 6-6-nya ada, silakan tulis. Kalau hanya 1, 2, 3 saja yang muncul, tulis aja 1, yang 2, dan 3. Tidak boleh, tidak harus selalu berurutan, tidak harus lengkap semua. Jadi fleksibel tergantung pelaksanaannya di lapangan. Nah, kalau pembelajarannya berbasis project atau project based learning, ini sudah pasti ke-6-6-nya keterampilan proses tadi sudah bisa diakomodasi. Gitu ya, ke-6-6-nya sudah pasti muncul kalau pakai project based learning. Pada umumnya seperti itu. Tapi tidak harus juga, tidak harus 6-6-nya muncul, dibolehkan hanya 1, 2, atau 3. Kemudian komponen selanjutnya ada media, alat bahan, dan sumber belajar yang kita kenal tadi sebagai sarana prasarananya di sini. Medianya silakan tulis selengkap mungkin, ditulis selengkap mungkin. Misalnya kalau Anda ngambil dari YouTube, ya link YouTube-nya cantumkan di situ, videonya itu berbelajarnya dari mana, bukunya yang bisa mereka akses, siswa akses, itu cantumkan semua di sini. Oke. Kemudian model pembelajaran silahkan cantumkan di sini pakai model pembelajaran apa. Dan untuk kurikulum Merdeka tidak terikat harus model pembelajaran apa, itu sangat fleksibel sekali. Metodenya, metode pembelajarannya apa? Ya, apakah ceramah, proyek, penugasan, presentasi, diskusi, silahkan tulis. Pengelolaan kelasnya, nah ini pengelolaan kelas ini bisa Anda tulis berdasarkan kompetensi awal di atas. Kita tadi kan sudah nulis ini ya. Kita coba flashback dulu ke yang atas. Nah, di sini di mana asesmen awal Anda akan menentukan kebutuhan siswa seperti apa. Nanti kalau kebutuhan siswanya sudah terdiagnosis, sudah diketahui mereka kebutuhannya apa, maka pengelolaan kelasnya ditulis di sini. Misal, pengaturan pola tempat duduk akan disusun berdasarkan 4 orang, jadi satu kelompoknya 4 orang misalnya. Kemudian pembagian kelompoknya karena berdasarkan kompetensi awal terdiri dari gaya belajar yang bervariatif, maka kelompoknya akan dihomogenkan. Misalkan auditori semua. Atau boleh diheterogenkan. Ada yang auditori, visual, kinestetis dalam satu kelompok yang sama. Atau berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Atau berdasarkan kemampuan mereka memahami materi prasyarat sebelumnya. Bebas, cantumkan di sini. Sebagai pembelajaran diferensiasi. Kemudian apakah alat media dan bahannya akan dibedakan? Misalnya tadi kan Anda nulis ada bahan ajar di atas. Bahan ajar khusus bagi yang mereka visual misalnya. Yang alat bahan lab berarti khusus bagi mereka yang kinestetis. Nah, silakan tulis di sini. Kemudian diferensiasi pembelajarannya. Di sesi sebelumnya kita sudah bahas, tadi diferensiasi pembelajaran ada 3 pada umumnya. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan tambahannya ada 2, diferensiasi asesmen dan diferensiasi lingkungan. Kalau diferensiasi konten, yang dibedakan apa? Yang dibedakan materinya atau kontennya. Dibedakan berdasarkan apa? Boleh berdasarkan gaya belajar, boleh berdasarkan minat, atau boleh berdasarkan kategori pemahaman siswa. Ini sebagai pelaksanaan implementasi pembelajaran diferensiasi. Kalau diferensiasi proses, yang dibedakan apa? Yang dibedakan proses pembelajarannya, metodenya. Apakah kelompok ini akan diberikan metode praktikum, apakah kelompok ini akan diberikan metode penugasan yang berbeda, atau seperti apa, atau metode ceramah, atau metode apa. Nah, itu dibedakannya di diferensiasi proses. Kalau diferensiasi produk, tugas akhirnya nanti yang dibedakan. Berdasarkan apa? Bisa dengan gaya belajar, minat, atau kategori pemahaman siswa. Kalau diferensiasi asesmen, pasti akan otomatis muncul kalau Anda menerapkan diferensiasi produk. Karena produk tadi kan tugas akhirnya bisa berbeda-beda. Tentu asesmen yang dinilai pun untuk beberapa siswa bisa berbeda-beda, tergantung produk apa yang mereka hasilkan di akhir pembelajaran. Bagi mereka yang menghasilkan laporan, berarti di asesmen dengan penilaian laporan. Bagi mereka yang ditugaskan membuat resume, berarti di ases dengan penilaian resume dan seterusnya. Kalau diferensiasi lingkungan, di sini Anda bisa tulis misalkan pembelajaran tidak hanya di kelas, tapi kita akan pindah ke lab, atau mungkin akan observasi di sekolah, atau bahkan keluar lingkungan sekitar. Nah, ini adalah diferensiasi lingkungan. Jadi ditulis di sini ya, diferensiasi pembelajaran Anda akan seperti apa. Sampai sini? Bisa dipahami? Emoji jempolnya lagi, kalau sudah paham. Kalau belum, nanti kita bisa lanjut di tanya jawab. Oke, oke, terima kasih.
Kemudian kita masuk ke dalam langkah-langkah rencana kegiatan pembelajaran. Seperti ini sudah tidak asing ya. Ada pendahuluan, kemudian ada inti, dan juga ada penutup. Untuk pendahuluan, pada umumnya seperti ini, kita hanya butuh tahapan pembuka, seperti pengondisian awal, dan nanti juga ini tergantung ya, si tabelnya di sekolah akan membentuk tabel seperti apa. Itu template tabel dan sistematika tabelnya sesuaikan dengan yang biasa di sekolah sudah lakukan. Kalau di sini saya membaginya dengan aktivitas guru dan aktivitas siswa. Jadi untuk gurunya sendiri nanti ditulis di sini aktivitasnya apa, dan prediksi respon dari siswanya seperti apa kalau gurunya sudah melakukan itu. Ya, jadi saya singkat mungkin hanya akan bahas aktivitas gurunya aja. Sekali lagi tadi kegiatan pembuka pertama. Sebentar ada suara ya, saya coba mute dulu. Oke. Kemudian yang kedua persepsi, di mana persepsi ini bisa jadi pertanyaan pemantik yang tadi saya bilang, pertanyaan pemantik di awal, di mana pertanyaan pemantiknya bisa mengaitkan materi hari ini dengan materi sebelumnya, materi hari ini dengan materi di jenjang fase sebelumnya, materi hari ini dengan kehidupan sehari-hari siswa, itu bisa diberikan pertanyaan pemantik di sini. Kemudian jelaskan juga pemahaman bermaknanya, kira-kira apa sih manfaatnya siswa belajar materi hari ini, tuliskan di sini, dan tuliskan kembali tujuan pembelajarannya apa pada pertemuan hari ini. Dan di masing-masing kegiatan pendahuluan ada alokasi waktu yang bisa ditulis. Oke. Kemudian ada sintaks atau model. Nah, sintaks atau model ya tentu di sini adalah sintaks modelnya mulai dari sintaks pertama sampai sintaks yang terakhir, tergantung model apa yang akan Anda gunakan. Silakan tulis di sini. Untuk penutupnya, sama, tulis juga alokasi waktunya berapa kira-kira. Untuk tahapan kegiatan ada refleksi. Refleksi biasanya adalah siswanya menarik kesimpulan, kemudian kesimpulannya diberikan feedback oleh guru, kemudian di akhir bisa diberikan asesmen post-test biasanya ya. Entah secara lisan silakan, entah secara tertulis, boleh sesuaikan dengan kondisi di kelasnya masing-masing. Yang terakhir di sini ada penyampaian tugas. Ya, penyampaian tugas ini adalah pemberian tugasnya apa. Kalau nanti ada diferensiasi produk, tentu penugasannya di sini berbeda-beda nih. Dan ini bisa fleksibel, ada lesson learn. Lesson learn ini kita ingin tahu peserta didik sebagai konsumen kita di kelas, mereka sudah puas tidak dengan pembelajaran kita. Nah, itu bisa disampaikan di sini. Agar apa? Agar kita tahu bahwa rencana pembelajaran diferensiasi kita benar-benar sudah memenuhi kebutuhan siswanya masing-masing. Jadi siswa dipersilakan untuk berpendapat apa yang sudah mereka pahami, apa yang masih belum dipahami, apakah pembelajaran hari ini sudah cukup menyenangkan untuk Anda, apa yang harapan Anda untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya untuk materi ini, nah itu bisa disampaikan di sini. Yang terakhir adalah penutup. Itu ya. Kemudian untuk instrumen penilaian tentu masih sama, kurikulum apapun itu ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Tuliskan di sini jenis penilaiannya seperti apa. Kalau afektif biasanya non-tes, tuliskan lembar observasinya apa, apakah observasi sikap, observasi respon siswa, itu silakan ditulis di sini. Penilaian kognitif, tesnya apa, apakah tes tertulis uraian, atau tes pilihan ganda, atau matching item, selected response, silakan tulis aja di sini. Psikomotor kira-kira apa? Biasanya non-tes, entah itu lembar observasi pengamatan kinerja, penilaian presentasi, penilaian laporan, penilaian proyek, silakan tuliskan di sini. Kemudian untuk remedial dan pengayaan. Silakan tulis kira-kira ada nggak kriteria siswa yang wajib diberikan pengayaan dan remedial. Misalnya dari pembelajaran hari ini dan berdasarkan hasil refleksi bersama, ternyata masih banyak siswa yang belum memahami tentang tujuan pembelajaran yang akan capai pada hari itu. Berarti mau tidak mau guru akan melakukan remedial. Ya, remedialnya bisa langsung diintervensi di kelas yang sama, di jadwal yang sama, atau bisa dilakukan di luar jadwal yang sudah ditentukan. Untuk pengayaannya mungkin bisa diberikan bagi mereka yang siswanya termasuk ke level paham ya, ke level yang sudah advance, misalkan mereka sudah paham betul tentang materinya seperti apa, mereka akan layak diberikan pengayaan dengan materi-materi yang tambahan, yang lebih mendalam. Nah, silakan tulis kriterianya di sini, dan biasanya sekolah juga punya kriterianya yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan dari masing-masing guru mapel di sana. Jadi Anda boleh diskusi nanti. Ini adalah titik mangsa dan juga tanda tangan. Dan yang terakhir, ini adalah lampiran-lampiran yang dibutuhkan nanti dalam perangkat pembelajaran. Tapi sekali lagi, kondisional dan opsional tergantung sekolahnya masing-masing.
Apa yang bisa dilampirkan? Pertama, instrumen penilaian. Apapun instrumen penilaian. Tadi Anda bilang di atas afektif adalah berobservasi. Tulis di sini rubriknya, kisi-kisinya, cara penilaiannya. Tadi ada tes multiple choice, berarti ada rubriknya, ada kisi-kisi multiple choice-nya, ada scoringnya, ada psikomotornya, tulis semua. Di sini tulis semua. Untuk bahan ajar, berarti ini adalah materinya, ya. Materinya silahkan ditulis di sini. Media ajarnya juga sebaiknya bisa dicantumkan, kalau berupa gambar, media ajarnya dicantumkan di sini agar siswa juga bisa melihat, atau kalau link YouTube, linknya bisa dicantumkan, screenshot videonya beberapa scene mungkin bisa diterapkan di sini, atau media apapun itu yang akan digunakan. LKPD ditulis juga, dilampirkan di situ. Kemudian glosarium, di mana glosarium ini kepentingannya adalah untuk menulis daftar-daftar kata yang dianggap penting untuk dipahami. Karena mungkin bisa saja di dalam perangkat pembelajaran Anda banyak istilah-istilah yang sebetulnya belum familiar juga, mungkin siswa belum paham, maka bisa dicantumkan di dalam glosarium sebagai kamus singkatnya mungkin ya. Nah, jadi tambahan-tambahan ini bisa dicantumkan. Begitupun dengan lengkap yang lain. Misalnya Anda sangat dibolehkan untuk menambahkan materi prasyaratnya apa. Misal Anda ingin belajar materi evolusi untuk di biologi. Untuk paham evolusi harus paham dulu genetika. Berarti materi prasyaratnya adalah genetika. Tulis nanti di perangkat pembelajarannya kalau diperlukan. Dan bisa jadi asesmen awal siswa. Dan nanti siswa dites dulu tentang materi prasyaratnya, apakah sudah memahami atau belum. Itu bisa jadi tambahan-tambahan di dalam lampiran. Kemudian ada juga tabel refleksi guru dan siswa. Jika dirasa pembelajaran itu tidak bisa menampung semua bahan refleksi siswa, bisa disediakan tabel khusus untuk siswa nanti bisa mengungkapkan refleksinya dalam pembelajaran hari ini. Bahkan guru pun bisa menuangkan hasil refleksinya di situ berdasarkan dari refleksi siswa dan juga apa yang sudah guru lakukan. Jadi ada tabelnya, itu boleh dilampirkan. Dan jika diperlukan, beberapa perangkat pembelajaran yang sudah menerapkan kurikulum merdeka biasanya ada istilahnya KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nanti Anda bisa pelajari lebih lengkap nanti di sekolah juga seperti apa mereka menuangkan rubrik kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP. Ini gantinya dari KKM, ya, gantinya dari KKM itu adalah KKTP. Tapi bagi sekolah yang tidak menerapkan ini ya berarti Anda tidak perlu menambahkan itu. Jadi kesimpulannya, Anda boleh memodifikasi template ini dan bahkan wajib dimodifikasi karena apa? Karena nanti akan disesuaikan dengan template yang ada di sekolah. Nah, di sekolah itu ikuti semua sistematikanya. Tapi saya yakin kalau komponennya sudah lengkap seperti ini, template apapun di sekolah, Anda masih bisa mengikuti, tinggal di otak-atik ya, entah urutannya yang berbeda atau tabelnya jadi bertambah atau nggak ada tabel sama sekali. Nah, itu nanti tinggal disesuaikan dengan yang ada di guru kamu. Jadi sekali lagi template ini bukan kewajiban dan tidak boleh dipaksa untuk digunakan di kelas rombelnya. Ya, ini hanya gambarannya saja. Begitu. Oke, mungkin gambarannya hanya itu sih sebetulnya yang saya harapkan bisa ada bahan diskusi yang banyak untuk bahasan sesi hari ini. Selebihnya kita bisa berangkat dari bahan diskusi dari Anda semua. Mungkin itu saja dulu dari saya, Bu Vera. Saya serahkan kembali kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Rian. Sangat menarik ya tadi pembahasan mengenai modul ajar untuk khususnya tadi lebih ke modul ajar untuk kurikulum merdeka. Saya yakin di sini teman-teman semua mungkin sudah penasaran dan ingin bertanya kepada Pak Rian mengenai perangkat pembelajaran ini, maka bisa dimulai saja bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Silahkan bisa menggunakan fitur raise hand atau mungkin bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Iya, di sini sudah ada Himas Nurjani ya. Baik. Langsung saja mungkin ya Pak. Mangga. Himas. Namanya silakan perkenalkan diri dan juga pertanyaannya silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjani dari jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, izin bertanya terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Kan tadi sudah dijelaskan juga ya, Alhamdulillah, terkait dengan komponen apa saja, terus juga terkait dengan perangkat-perangkat pelajarannya tadi juga kan, dan juga terkait dengan RPP-nya tadi. Nah,
kan di dalam RPP itu kan tadi juga dibahas mengenai di kolom penilaian gitu Pak. Nah, dalam kolom penilaian kan ada beberapa penilaian terkait dengan afektif, konektif, nah dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, terkait dengan penilaian untuk kognitif tersebut, apakah setiap pertemuan di kurikulum Merdeka ini harus ada tes atau tidak seperti itu, Pak? Apakah diwajibkan misalkan harus ada tes seperti itu? Kalau misalkan diwajibkan itu bagaimana seperti itu? Begitu Pak, terima kasih. Oke, baik. Langsung dijawab gimana, Bu Fer? Baik, terima kasih. Bapak gimana? Mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan selanjutnya? Langsung dijawab aja mungkin, Bu ya. Siap. Mangga Pak, Oke. langsung dijawab saja. Baik, terima kasih Nurjani. Ya, itu kurikulum Merdeka sangat fleksibel sekali untuk yang asesmen ini, untuk yang penilaian. Tapi yang jelas kita harus paham bahwa ada tujuan pembelajaran yang ingin kita targetkan, siswa harus paham itu. Harapannya sudah tercapai minimal tujuan pembelajaran, cuma cara kita untuk mengetahuinya dengan cara apa. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menghasilkan laporan hasil proyek, maka tentu tidak perlu ada evaluasi di akhir, tapi penilaiannya dengan cara menilai laporan proyeknya. Seperti itu. Kalau tujuan pembelajarannya, misalkan siswa mampu menjelaskan tentang terminologi dari konsep A. Berarti kalau menjelaskan, mau nggak mau kita kan harus tahu nih, di akhir siswa udah bisa menjelaskan itu nggak? Dengan cara apa? Nah, silahkan apakah dengan presentasi, cukup dengan penilaian kinerja psikomotor, atau kita bisa bertanya di akhir untuk mengambil beberapa sampel. Jadi misalkan, oke, di akhir pembelajaran hari ini kita akan coba mendengar apakah Anda sudah paham atau belum. Siapa yang sudah memahami tentang proses konsep A? Silakan angkat tangan. Mungkin 4-5 orang kita sudah bisa menyimpulkan bahwa oh berarti siswa sudah paham sebagian, siswa sudah paham secara utuh. Atau idealnya, ini sekali lagi idealnya tergantung tergantung alokasi di kelas apakah cukup atau tidak, Anda punya waktu atau tidak, ya diberikan tes akhir, selalu diberikan ini post test gitu kalau dibutuhkan. Jadi untuk pembelajaran sebetulnya ini fleksibel sih, tergantung Nurjani ini kebutuhannya apa untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajarannya, mau dengan cara apa itu. Tapi nggak wajib ya, itu tidak wajib. Itu mungkin. Iya, terima kasih Pak Rian jawabannya dan juga Nurjani, terima kasih pertanyaannya. Jadi fleksibel ya Pak ya kalau di modul ajar ini tergantung balik lagi ke tujuan pembelajarannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silahkan ditunggu. Nah, baik, sudah ada di sini Syifa Nurhasana dan juga Ismi. Baik, mungkin bisa dimulai dari Syifa terlebih dahulu. Enggak, Syifa. Eh, baik, sebelumnya mohon maaf Ibu ini teh nggak bisa ada gambarnya. Mohon Ya, maaf. tidak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Nurhasana dari Pendidikan Geografi. Izin bertanya Bapak, kan kalau misalkan di kurikulum Merdeka itu ada materi tujuan gitu kan Pak, setiap pembelajaran tuh. Nah, apakah boleh kita itu menyampaikan materi dulu, materi, nah lalu nantinya tujuan di akhir gitu Pak? Apakah boleh seperti itu atau seperti apa? Terima kasih Pak. Ya, Pak Rian mau langsung dijawab atau pertanyaan selanjutnya dulu? Langsung dijawab aja, Bu. Ya, nanti juga seperti itu aja mungkin ya Pak ya, biar Boleh. dia Baik. pertanyaan langsung dijawab, pertanyaan langsung dijawab. Oke, siap. Baik, terima kasih Siva. Pertanyaan saya ini dulu deh, saya coba tanya balik dulu. Tadi kan katanya menjelaskan materi, baru ke tujuan pembelajaran. Pertanyaan saya, tujuan pembelajarannya contohnya apa? Misal, apakah tujuan pembelajaran misalkan siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep A. Tapi yang dijelaskan oleh Siva di awal tadi, yang ngejelasin materi dulu, itu tentang konsep A bukan? Iya Pak, jadi gimana ya kalau misalkan di kurikulum Oke. Merdeka itu kan beda halnya di sama kurikulum 13 gitu. Karena kalau misalkan kayak kurikulum 13 tuh ada apa ya? Jadi saat per materi itu pasti emang ada tujuannya. Nah, kalau di kurikulum apa Merdeka itu kan kayak gimana ya? Jadi satu materi itu ada beberapa ini Pak, tujuan kalau setahu saya Pak. Oke.
Sebetulnya ini nggak perlu ke kurikulum Merdeka ya. Semua kurikulum juga pasti dalam pertemuan di materi itu akan ada tujuan pembelajaran sebetulnya. Cuma dulu itu sebelum ditebalkan atau ditegaskan di kurikulum Merdeka, dulu itu satu pertemuan tuh bisa sampai 10 tujuan pembelajaran, 7 tujuan pembelajaran, bisa seperti itu. Karena memang tuntutan kompetensi dasar yang ada di Kurtilas kan capaian minimalnya juga lebih tinggi, bisa bahkan sampai menganalisis dan seterusnya. Makanya tujuan pembelajaran zaman sebelum kurikulum Merdeka itu kadang guru menurunkannya terlalu ini banyak. Tapi di kurikulum Merdeka ditekankan sebetulnya bahwa materinya harus esensial. Materi esensial ini berarti nggak semua materi harus diajarkan, tapi materi apa? Materi yang dianggap penting untuk kehidupannya siswa. Berarti dari sekian banyak materi yang ada terkait konsep itu kan kita bisa pilih beberapa materi yang dianggap penting. Nah, itu yang pertama. Dan yang sudah dianggap penting tentu dibuatkan tujuan pembelajarannya. Jadi kesimpulannya, bisa jadi tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka akan jauh lebih sedikit untuk satu pertemuan. Bahkan bisa satu pertemuan cuma satu tujuan pembelajaran. Itu sangat dibolehkan. Selama tujuan pembelajaran sekali lagi adalah esensial. Itu dulu mungkin ya Siva ya. Nah kemudian, kalau ternyata tujuan pembelajarannya, misalkan siswa mampu menjelaskan beberapa kelainan penyakit sistem reproduksi. Misalkan kita bicara tentang di biologi ya, karena saya nggak paham geografi seperti apa. Misalkan siswa sekali menjelaskan kelainan penyakit pada sistem reproduksi. Tapi di awal pembelajaran, guru udah ngejelasin panjang lebar tentang penyakit kelainan sistem reproduksi. Pertanyaan saya, siapa yang mencapai tujuan pembelajaran kalau kayak gitu? Guru berarti kan? Bukan siswa dong kalau kayak gitu. Guru sendiri yang menjelaskan, guru sendiri yang ngejelasin pakai gambar, pakai apa ya, berarti semuanya dicapai sama si gurunya. Padahal kan harapannya tujuan pembelajaran itu ditemukan sendiri sama siswa. Jadi apa yang dilakukan guru di awal? Yang dilakukan guru di awal adalah memberikan materi pengantar. Pengantar itu tidak langsung terkait dengan tujuan pembelajaran, tapi hanya sekedar ngasih introduction-nya dulu deh, untuk hanya sekedar ngasih pengantar bahwa hari ini kita akan belajar ini loh, ini manfaatnya ini, kalau Anda sudah paham ini nanti akan bermanfaat ketika Anda di rumah atau di lingkungan masyarakat. Udah, itu aja dulu. Nanti materinya dicapai sama siswa dengan kegiatan LKPD. Gitu sih, Pak. Jadi saya rasa kurikulum apapun itu tidak harus kurikulum Merdeka, guru nggak boleh ngejelasin panjang lebar tentang materi yang dimaksud, karena itu termasuk dalam tujuan pembelajaran. Kecuali nggak masuk ya, kecuali tidak masuk dalam tujuan pembelajaran pada pertemuan hari itu. Gimana sih, Pak? Iya, siap. Baik, Pak. Bisa diterima. Terus satu lagi, Pak, boleh? Boleh. 10 lagi juga boleh. Terus ini Pak, kalau misalkan kan semua sekolah itu tidak apa ya berbeda pastinya tuh ada yang udah maju dan ada yang masih tertinggal gitu kan Pak. Nah, eh, mengenai kan kalau misalkan di kurikulum Merdeka itu banyaknya proyek ya Pak, banyaknya apa ya, ya siswa itu harus melakukan proyek kan gitu. Nah, kalau misalkan bagaimana sekolah itu yang apa ya tertinggal misalkan kayak santasnya itu kurang atau misalkan apa ya namanya tuh siswa itu membutuhkan kayak perangkat ya komputer atau apa gitu yang menunjang siswanya itu ya bisa membantu melaksanakan proyek tersebut gitu Pak, bisa membantu dari sekolah tidak hanya dari siswa tersebut misalkan kan ada siswa yang tidak mempunyai laptop atau misalkan ada yang tidak mempunyai handphone misalkan ini Pak gitu gimana itu Pak, terima kasih. Varian masih Iya, mute. sorry. Ya, terima kasih Siva atas pertanyaannya. Ini juga mungkin jadi masalah juga bagi kita yang tidak tahu apakah sarana prasarana siswa apakah memenuhi atau tidak kalau dikasih tugas ini dan itu. Itulah pentingnya asesmen awal, Siva. Asesmen awal itu selain kita mencari tahu gaya belajar siswa itu apa, minat siswa itu apa, kita juga bisa mencari tahu latar belakang keluarganya atau bahkan fasilitas belajarnya di rumah. Kita bisa mengasesmen awal itu di awal tahun pembelajaran. Misalkan bisa diwakilkan oleh guru BK atau guru wali, atau mungkin bahkan ketika Siva udah turun ke sekolah mitra, mungkin data itu semuanya sudah ada di sekolah. Tinggal Siva aja minta apakah di sini sudah pernah di asesmen awal tentang fasilitas belajar mereka di rumah seperti apa, apakah punya laptop, punya handphone, atau bahkan 100% siswa nggak punya sama sekali. Jadi itu kan akan menentukan Siva untuk merancang rencana pembelajaran atau proyeknya seperti apa yang harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi sebetulnya
bukan karena sarana prasarana ya, tapi Siva ya jangan membuat proyek pembelajaran yang menuntut siswa melakukan sesuatu di luar kapasitasnya siswa itu sendiri gitu. Seperti contoh, saya mau bikin proyek penyelesaian pencemaran sampah yang ada di Tasikmalaya, misalkan di daerah Kahuripan, katakanlah ada sampah yang menumpuk. Yuk kita bikin proyek kira-kira penyelesaian masalahnya seperti apa. Apakah untuk turun ke lapangan kita harus butuh teknologi yang sangat mutakhir? Enggak juga kan? Tinggal kita berinteraksi dengan si warganya, wawancara, investigasi, kira-kira solusi apa yang cocok, kemudian berdiskusi bareng, menentukan solusinya apa, kemudian dieksekusi solusinya seperti apa. Kayaknya nggak butuh teknologi sih. Teknologi mungkin hanya sekedar nyari referensi. Kayaknya dalam satu kelompok ada satu orang yang punya handphone bisa dilakukan. Jadi saya rasa itu tergantung proyeknya Siva. Jadi bukan berarti ketika sekolahnya sarana prasarananya kurang, kita nggak bisa melaksanakan pembelajaran proyek. Nggak gitu sih. Tapi kita bisa berkreatif menciptakan proyek yang bisa dilakukan oleh semua siswa dari berbagai latar belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Siva sempat mengatakan kalau di kurikulum Merdeka dikit-dikit proyek, dikit-dikit proyek. Nggak gitu juga ya sebetulnya. Karena proyek pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu sudah ada minimal jumlah jumlah proyeknya. Jadi sudah ditentukan nanti dengan diskusi MGMP atau diskusi di sekolah. Sebetulnya guru sudah mengagendakan bahwa di tanggal sekian atau di bulan sekian itu nanti ada proyek di luar pembelajaran, di luar kurikulernya. Nah, itu baru dilaksanakan. Jadi bukan berarti Siva setiap PLP semuanya harus model project enggak juga sih. Tapi bisa jadi sekolah menuntut itu. Tapi itu tergantung sekolah juga ya. Cuma sepemahaman saya kurikulum Merdeka nggak benar-benar dikit-dikit wajib project nggak juga. Itu sesuai kebutuhan materi dan kebutuhan siswanya itu sendiri. Dan tujuan pembelajaran, capaian pembelajarannya seperti apa. Itu sih, Pak ya. Gimana sih, Pak? Iya Bapak, kan tidak semuanya juga ya Pak, guru itu tahu bahwa siswanya itu punya, misalkan punya ini kan tidak tahu kayak latar belakangnya atau gimana nya gitu. Nanti mah berarti menyesuaikan dengan apa ya keadaan gitu ya Pak. Kalau misalkan ada tugas project misalkan apa ya, jadi ada materi project misalkan kan gitu. Nanti itu di apa ya kayak di sekreatif mungkin guru itu gitu ya Pak biar semuanya ikutan gitu ya Pak. Bener Pak? Betul. Nanti bahkan si Siva kalau udah turun ke sekolah PLP-nya, kemudian guru pamongnya bilang, Siva nanti megang rombel kelas 11 IPA 1. Nah, ketika mau turun ke 11 IPA 1, Siva sudah bikin instrumen untuk melakukan asesmen awal kebutuhan. Misalkan Siva bisa bikin angket yang dapat menjaring fasilitas belajar mereka di rumah, apakah sudah memadai atau belum, apakah mereka sudah punya teknologi seperti ini atau belum, sehingga data itu bisa menjadi pertimbangan Siva untuk bisa bikin proyek tugasnya seperti apa, gitu Siva. Dari awal pun Siva bisa mulai langsung observasi nanti. Iya, baik Pak. Terus yang ini Pak, kalau misalkan apa ya sekolah yang apa, menerapkan kurikulum Merdeka itu berarti berdasarkan sekolahnya itu mampu atau enggak melaksanakan kurikulum Merdeka tersebut gitu ya Pak? Atau seperti apa? Sorry, bisa diulang nggak yang pertanyaan terakhir tadi nggak kedengeran sinyalnya agak kurang nih. Yang itu Pak mengenai kurikulum Merdeka di setiap sekolah kan nggak semuanya menerapkan. Nah, yang menerapkan Tuh. itu yang sekolah yang mampu ataupun misalkan sekolahnya itu yang apa ya sanggup nantinya itu melaksanakan kurikulum tersebut gitu Pak. Atau nggak dipilih dari sana gitu. Tergantung kelas yang sedang dipegang ya. Kalau ternyata sekolahnya di kelas 10 SMA ternyata itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka, ya mau nggak mau Siva mengikuti semua kebiasaan dan kultur budaya kurikulum Merdeka di kelas itu dari guru pamongnya. Jadi Siva harus menggali data tentang itu. Kira-kira di kelas yang saya pegang nanti, apakah sudah menerapkan kurikulum Merdeka atau masih RPP atau masih masih kurikulum Merdeka atau masih kurikulum 13? Apakah kalau kurikulum Merdeka masih pakai RPP atau sudah harus wajib modul ajar? Terus gimana gimana? Ya itu tergantung sih. Menurut saya tergantung nanti di lapangan seperti apa, Siva ya. Ke situ bukan maksud pertanyaan Siva, sorry. Halo, Siva, masih di unmute. Oh iya, iya Pak, siap. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Udah, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali, Siva. Iya, diskusi yang cukup menarik ya Pak ya. Sepertinya Syifa masih penasaran tadi. Oke, dilanjut. Mungkin sebelum ke Ismi, di sini ada di Q&A chat sudah ada yang menuliskan pertanyaan. Mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu ya. Mungkin Ismi ditunggu terlebih dahulu ya kita ke Q&A terlebih dahulu. Izin bertanya Pak, apakah untuk RPP Kurikulum Merdeka harus memasangkan kode seperti C1, A1, dan P1 atau tidak perlu dituliskan kodenya? Itu Pak, mungkin pertanyaannya dari ini tidak ada namanya anonymous participant. Kayaknya yang pakai kode-kode kognitif atau afektif dan psikomotor dengan numerasi seperti ini kayaknya jarang ya untuk sekolah. Tapi ya saya bukan bukan berarti saya akan menjawab wajib atau enggak. Sekali lagi ya tergantung sekolah gitu sih. Tergantung sekolah. Untuk apakah sekolah ternyata sudah pakai kodifikasi untuk C1, A1, P1 ya silahkan. Ini kan lebih ke afektif, kognitif dan psikomotor kan sebetulnya. Sekali lagi tergantung sekolah. Sekolahnya menuntut template apa, harus gimana sistematikanya, ikuti itu. Itu aja mungkin secara singkatnya untuk anonimus partisipan. Nggak ada Iya, namanya. tidak ada namanya betul Pak. Ya, jadi balik lagi ya Pak ke sekolah. Bagaimana mungkin peraturan di sekolah tersebut seperti apa? Kalau memang harus mencantumkan berarti harus dicantumkan. Kalau tidak, ya berarti tidak usah dicantumkan. Baik, ke penanya selanjutnya ada Ismi Darusofia dari Pendidikan Biologi. Silahkan Ismi. Iya, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Dar Sofia, NPM 202154020 dari jurusan Pendidikan Biologi. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Rian atas pemaparannya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dan ada 3 sebetulnya Pak untuk pertanyaannya, tapi saya coba untuk pertanyaan pertama terlebih dahulu ya Pak. Untuk yang pertama, Pak, terkait dengan pengisian dari tabel kegiatan inti tadi tuh untuk di bagian model pembelajaran. Kan di mana yang seperti biasa kita lakukan itu model pembelajaran isinya ada sintaks ya, Pak ya. Dan sintaks itu sendiri kan sifatnya ajak gitu alias sistematis. Nah, tadi sebelumnya disampaikan juga dari Bapak kalau untuk model pembelajaran di kurikulum kurikulum Merdeka ini adalah sifatnya fleksibel gitu. Nah, terkait dengan fleksibel ini berarti yang dicantumkan untuk di tabel kegiatan inti itu sintaks yang mana ya Pak? Karena dari saya pribadi masih abstrak gitu, belum kebayang apa yang harus dicantumkan. Barangkali yang pertama itu dulu Pak. Oke, sebentar. Yang ini bukan maksudnya kegiatan inti yang Ismi maksud. Ini. Iya betul Pak, di bagian sintaksnya. Yang tadi saya tangkap pertanyaan akhirnya Ismi adalah sintaks yang mana yang harus dicantumkan. Itu. Iya Pak. Iya Pak, jadi kan tadi kata Bapak sifat untuk model pembelajaran ini adalah fleksibel. Berarti kan model pembelajarannya Betul. em, nggak harus satu mungkin ya Pak atau seperti apa. Tapi saya juga masih belum terlalu Oh, paham gitu dari makna fleksibel oke. di sini itu seperti apa. Maksud fleksibel itu seperti ini. Kalau Ismi kan udah cukup bosan juga ya ketemu saya di mata kuliah perencanaan pembelajaran kayaknya udah sering banget atau di materi apalah mata kuliah apa kayak udah bosan juga Ismi. Kalau di kita kan kita lebih bahas ada beberapa model yang sudah relevan ya dengan pendekatan saintifik. Kalau biologi kan pakai pendekatan saintifik ya untuk sains, fisika, kimia biasanya pakai pendekatan saintifik. Untuk mapel yang lain mungkin pendekatannya bisa berbeda-beda. Untuk pendekatan saintifik kan kita sudah paham tadi keterampilan prosesnya ada mengamati, memprediksi, menanya, mengumpulkan data, menganalisis, mengomunikasikan, dan seterusnya. Dari sekian banyak model, yang paling relevan itu kan discovery learning, inquiry, problem-based learning, project-based learning. Biasanya itu. Itu tuh sudah pasti bisa mengakomodir semua pendekatan saintifiknya. Tapi kurikulum Merdeka menebalkan bahwa model itu nggak harus itu. Gitu loh maksudnya. Kalau Ismi tiba-tiba mau pakai jigsaw, ya silahkan. Kalau dirasa jigsaw ternyata bisa memenuhi tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa pada saat itu. Berarti yang harus ditulis di sini sintaks apa? Ya sintaknya jigsaw gitu. Jadi maksud fleksibel model pembelajaran itu bukan berarti model pembelajarannya harus 1, 2, 3, enggak. Tapi model itu enggak harus itu aja. Mau pakai number head together, mau pakai apapun itu silahkan. Selama dirasa itu bisa memenuhi tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa di kelasnya masing-masing. Gitu Ismi mungkin. Gimana? Iya Pak, mungkin berkaitan dengan hal itu,
Berarti tapi tetap kan ya Pak untuk nama dari model pembelajarannya harus satu gitu Pak atau seperti apa? Iya, pasti dong harus satu. Kita nggak bisa oh, sebentar, ini ada feedback. Oke. Nah, jadi untuk model sih pasti satu ya, karena kita nggak bisa menjalankan dua sintaks sekaligus dalam waktu alokasi waktu yang ditentukan cuma 2 JP, kan biasanya sekolah cuma 2 JP. Kadang kan satu model aja sintaks, kadang alokasi waktunya nggak cukup bahkan. Jadi ya ditulis di situ tetap satu pertemuan, biasanya umumnya satu model, umumnya satu pertemuan satu model. Atau ketika alokasi waktunya tidak cukup, ya model pembelajarannya berarti dipenggal. Sintaks sekian sampai sintaks sekian, pertemuan pertama. Pertemuan selanjutnya bisa sintaks selanjutnya sampai sintaks yang terakhir. Sekali lagi fleksibilitasnya seperti itu. Bukan berarti satu pertemuan bisa sampai 3 model. Saya rasa sih nggak akan jalan ya gimana caranya menjalankan 3 model atau 2 model. Kalau metode pasti lebih. Metode pembelajaran pasti lebih. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi memang fleksibel di sini maksudnya adalah lebih ke ranah metodenya. Kalau untuk modelnya tetap harus satu gitu ya Pak ya. Modelnya harus satu, yang enggak itu aja yang selalu ISMI saya tekankan. Kalau biologi itu harus problem based learning, project based learning, nggak harus itu. Banyak model pembelajaran lain sebanyak itu bisa dipakai. Tapi tetap idealnya pasti satu sih dalam satu pertemuan. Itu sih menurut saya, ISMI. Iya. Ya baik Pak, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan kedua Pak, terkait Oke. dengan nanti proses kegiatan intinya, kan kita sebelumnya udah tahu nih kalau dari peserta didik itu punya gaya belajar yang beda-beda, ada yang auditori, kinestetik, dan juga ada yang visual gitu. Nah, kemudian nanti untuk proses pembelajaran itu sendiri berarti kalau misalnya tadi kan ada ngaruh ke pola duduk dan mungkin berkelompok dan berdiskusi, berarti dari tiap-tiap kelompok itu beda gaya belajarnya dan juga kita sebagai guru tuh harus bisa monitoring dan memberikan arahan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing ya Pak. Teknis di lapangannya gitu seperti itu bukan? Betul. Sekali lagi tergantung asesmen awalnya hasil diagnosisnya apa dulu. Jadi bukan, kalau ISMI kan terkesan mikirin obatnya dulu ya. Si obatnya apa? Apakah seperti itu? Ya obatnya tergantung hasil diagnosisnya dia sakit apa dulu nih. Kalau diagnosisnya sakit flu, ya berarti obatnya harus obat flu. Sama dalam pembelajaran pun. Asesmen diagnosisnya apa? Kalau ISMI hanya menemukan tidak ada masalah dengan pemahaman belajar siswa, 100% semua siswa sudah paham, tidak ada masalah dengan minat, tapi yang bervariasi masih tentang gaya belajar, ya berarti boleh pengelompokannya berdasarkan gaya belajar. Tapi misalkan ISMI dari asesmen awal menemukan hal yang lebih penting, ternyata banyak siswa yang belum paham materi prasyarat untuk belajar materi hari ini. Ya berarti mau nggak mau kan pembelajaran hari itu dikelompokkan berdasarkan kelompok mereka, apakah sudah paham semua atau paham sebagian atau tidak paham sama sekali. Nah itu terserah untuk jenis pengelompokannya. Dan penekanan dari Tomlinson sendiri di dalam bukunya yang selalu digunakan sebagai rujukan pembelajaran diferensiasi, kelompok itu nggak harus selalu homogen dan kelompok pun nggak harus selalu heterogen. Variasikan itu sesuai kesepakatan siswa dan minta siswa memberikan refleksinya apakah dengan pembelajaran hari ini sudah merasa terpenuhi nggak kebutuhan Anda. Dari situ ISMI bisa tahu bahwa oh ternyata mereka nggak suka kalau kelompoknya dihomogenkan karena mereka merasa informasinya jadi tidak sekaya kalau kelompoknya heterogen. Bisa seperti itu kan nanti hasil refleksi siswanya. Gitu sih ISMI. Untuk pengelompokan fleksibel, tergantung asesmen awal, tergantung kebutuhannya siswa, dan bisa divariasikan dengan heterogen atau homogen. Gitu, ISMI. Ya, iya baik Pak, dapat dipahami untuk tentang hal itu. Kemudian Pak, untuk dari asesmen diagnostik ini sendiri berarti untuk pelaksanaannya itu apakah kita terkhusus di PLP ini apakah kita memberikan asesmen diagnostik itu ketika observasi ataukah sudah masuk ke dalam inti dari PLP itu sendiri ya Pak? Karena kan untuk melihat nih kecenderungan mahasiswa peserta didik itu seperti apa gitu. Nah, apakah di observasi bisa kita implementasikan dari asesmen diagnostik ini ataukah nanti gitu ketika sudah masa inti dari PLP itu Pak? Oh, kalau itu saya rasa interviewkan, diskusikan bersama guru pamongnya sendiri. Bahkan ISMI bisa menggali dulu kebiasaan guru pamong seperti apa,
Kemudian jika ISMI ingin mengikuti guru pamong seperti apa, silakan langsung diikuti. Kalau mau coba berinovasi, tetap harus izin ke guru pamong. Jadi saya nggak bisa bilang ISMI harus gini, harus gini, harus gini. Enggak. Saya khawatirnya nanti malah memaksakan itu di sekolah, yang padahal guru pamongnya tidak menyukai kebiasaan itu. Ya, jadi ISMI, saya rasa pertanyaan yang terakhir itu kayaknya harus diskusi lebih lanjut dengan guru pamong dan bahkan mengobservasi kebiasaan guru pamong di sekolah itu seperti apa. Kalau mereka nggak pernah menerapkan asesmen awal, tiba-tiba ISMI mau tiba-tiba menerapkan asesmen awal, harus izin dulu untuk semuanya juga. Jadi tetap berinovasi apapun harus izin. Boleh nggak Bu saya seperti ini? Menurut Ibu bagaimana? Nah gitu. Khawatirnya nggak sesuai dengan keinginan guru pamong. Gitu Oh ISMI. iya Pak, baik Pak, paham. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Pak. Tadi Boleh. kan disebutkan bahwa idealnya kan ada 4 penilaian ya Pak, ada afektif, kognitif, psikomotorik, dan remedial, dan pengayaan terakhir tuh. Nah, yang ingin saya tanyakan itu untuk penilaian remedial dan pengayaan ini, apakah memang di setiap pertemuan kita harus buat, ataukah nanti aja gitu dibuatnya setelah melihat hasil kognitif siswa yang kurang dari KKM misalnya kayak gitu, atau seperti apa Pak? Remedial dan pengayaan itu bukan teknik penilaian ya, tapi tindak lanjut dari hasil penilaian. Jadi ketika dinilai afektif, ketika dinilai kognitif sama psikomotor, nanti kesimpulannya seperti apa? Apakah setelah pembelajaran ketika dilakukan penilaian afektif, kognitif, psikomotor, 60% siswa sudah mencapai semua tujuan pembelajarannya, 40% siswa belum sama sekali mencapai tujuan pembelajarannya. Berarti berdasarkan hasil penilaian itu, tindak lanjutnya apa? Remedial untuk siswa yang masih di bawah kriteria yang sudah ditentukan, dan pengayaan tambahan bagi mereka yang sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Pengayaannya mau seperti apa? Dilakukan di jadwal apa? Di jadwal kelas kah? Kemudian mau dikelompokkan dengan kelas yang reguler atau mau kelasnya dipisahkan di luar jadwal. Nah, itu yang ditulis di situ. Jadi isinya si remedial pengayaan hanya kriteria kategori seperti apa yang nanti akan diberikan pengayaan sama remedial. Gitu. Yang biasanya sekolah udah punya sih. Biasanya guru pamong udah punya kriterianya. Kalau belum punya, diskusikan bersama dengan guru pamong. Kalau seperti ini, usulan dari saya, bagaimana Pak, Bu? Gitu. Jadi Pak, Oh iya guys. baik Pak. Berarti untuk remedial dan pengayaan ini dikeluarkan atau kita buat itu setelah ada akumulasi dari penilaian afektif, kognitif, dan juga psikomotorik ya Pak. Bisa dibuat di akhir, akan dengan interpretasi dan prediksi ISMI, pokoknya nanti kalau ada 2 kategori yang dihasilkan, ada yang sudah paham banget atau ada yang tidak paham banget, bisa ditentukan dari awal di RPP udah ditulis, nggak dipermasalahkan kalau soal kapan ditulisnya. Oh iya, oke Pak. Ya, terima kasih Bapak. Barangkali itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih banyak. Oke. Dikembalikan lagi ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ismi. Di sini masih ada Aini Zahro tadi ya. Aini Zahro, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu dan Bapak. Mungkin izin perkenalan, nama saya Aini Zahro, NPM 2021-54067 dari jurusan Pendidikan Biologi. Mengenai diferensiasi ini, kan misalkan sudah dilakukan asesmen awal tadi, diagnostik. Nah, dan sudah dikelompokkan siswa-siswanya. Misalkan di tengah-tengah itu, mungkin kalau di diagnostik itu dipakai di pelajaran A misalkan itu cocok, tapi kalau misalkan di B misalkan nggak cocok mata pelajaran B. Nah, siswa meminta perubahan diferensiasi itu gitu. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana ya Pak? Sangat diperbolehkan karena perangkat pembelajaran yang ditebalkan atau di-highlight dalam kurikulum Merdeka adalah yang memenuhi kebutuhan siswa. Kalau interpretasi guru awalnya adalah siswa butuhnya belajar dengan visual, tapi ternyata seiring pembelajaran dan hasil refleksi siswa tersebut mengatakan bahwa Bu, lama-lama saya nggak paham dengan bahan ajar yang Ibu sampaikan. Bisa nggak saya ikut gabung dengan kelompok yang auditori misalkan? Karena saya rasa saya juga butuh penjelasan yang lebih lanjut ketika baca bahan ajarnya. Ya berarti harus disepakati bersama, ya silahkan gitu. Bahkan fleksibilitas bisa berubah langsung dalam proses pembelajaran gitu. Kalau ini sudah mulai menemukan ada ketidakcocokan dengan hasil
kesimpulannya Aini dalam mengelompokkan selama proses pembelajaran itu bisa langsung diubah dengan kesepakatan dengan siswanya sendiri. Ya, jadi ini bukan feodalisme si gurunya. Jangan sampai harus gini, oh nggak bisa, kamu nggak boleh pindah kelompok. Enggak, tapi tetap, oh kamu mau seperti itu. Ya udah, kalau saya beginikan, mau nggak? Setuju nggak? Setuju, ya silakan gitu. Jadi sangat boleh, berubah itu sangat boleh, sesuai kebutuhan siswa. Gitu, Aini, gimana? Aini, Kalau ID, sinyal sepertinya ya. Iya, Ibu, maaf. Oke. Sudah tertangkap belum tadi penjelasan saya atau tidak masuk ke sinyal? Aini. Izin Pak, Bu, apakah ada suaranya? sudah ada. Sekarang ada. Ya. Iya. Baik Pak, mungkin bisa dipahami. Mungkin ada satu lagi pertanyaan mengenai instrumen penilaian gitu Pak. Apakah itu dilakukan berbeda penilaiannya sesuai dengan kelompok diferensiasinya atau bagaimana gitu Pak? Supaya membuat apple to apple gitu kalau misalkan ada kelompok diferensiasi seperti itu gitu. Dan siswa merasa adil terhadap penilaian tersebut gitu Pak. Oke, jadi sekali lagi, misal asesmen awalnya dipecah menjadi kelompok siswa yang berdasarkan kategori pemahamannya ya. Misalkan ada yang belum paham banget, paham sebagian, dan paham secara utuh. Masa sih tugasnya mau disamain? Itu dulu. Kan kita ada diferensiasi produk ya. Ada konten, proses, produk, asesmen, dan lingkungan. Misalkan produk. Masa sih tugasnya mau disamain bagi siswa yang nggak paham banget prasyarat dengan siswa yang sudah paham banget dan siswa yang paham sebagian? Kan nggak mungkin. Mungkin yang nggak paham banget dengan kesepakatan siswa, kita kasih tugas, coba jawab pertanyaan 3 ini aja dulu. Di mana 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling esensial. Tapi bagi mereka siswa yang paham sebagian, Anda boleh ngasih tipe soal yang hampir menyeluruh terkait topik hari itu. Bagi siswa yang sudah paham banget, Anda boleh bahkan meminta coba terapkan dalam kondisi yang berbeda buat menjadi laporan hasil misalkan. Jadi mereka bikin laporan, ada yang menjawab pertanyaan banyak, ada yang menjawab pertanyaan sedikit. Masa sih mau dinilai dengan cara yang sama? Enggak dong. Nggak mungkin seperti itu. Pasti akan masuk ke dalam diferensiasi asesmen. Di mana mereka yang membuat laporan berarti dinilai dengan instrumen penilaian laporan. Bagi mereka yang mengerjakan soal banyak, berarti dinilai dengan instrumen penilaian soal itu. Atau bagi mereka yang hanya mencatat resume pentingnya aja karena mereka benar-benar nggak paham sama sekali, cuma nyatet resume ditugasinnya. Berarti penilaian hasil dari si resume itu. Jadi ini tergantung diagnosisnya apa. Pokoknya ketika tugasnya beda, sudah pasti akan mengarah kepada diferensiasi asesmen. Gitu. Dan pasti asesmennya akan dibedakan tergantung output apa yang mereka tunjukkan. Dan itu pasti akan adil sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi dengan kesepakatan. Jadi sekali lagi ada kesepakatan kelas. Ketika mau ngasih tugas yang bervariasi seperti itu harus ada kesepakatan kelas. Gitu. Ini gimana? Terdengar nggak? Kalau ID, sepertinya terkendala sinyal. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Bapak boleh tanya satu lagi tidak? Mungkin terkait. Boleh mungkin satu lagi aja ya ini ya. Oh ya, siap Ya. Ibu. Mungkin terkait dengan tadi menyambung dengan ISMI ya, kalau sintaks itu kan kita melakukan sintaks atau model tersebut satu saja di dalam materi atau satu kelas tersebut gitu. Nah, berarti diferensiasi ini berpengaruh di metodenya, kemudian di medianya dan instrumen penilaiannya seperti itu atau bagaimana ya Pak? Kalau saya menangkapnya seperti itu. Sekali lagi, tergantung asesmen awalnya apa. Misalkan gini deh, kita analogikan dengan secara
Sederhana aja ya. Ada 2 pasien datang ke dokter. Awalnya diperiksa dengan stetoskop yang sama. Yang satu diperiksa dengan stetoskop, yang satu diperiksa dengan stetoskop. Disimpulkan yang satu sakit A, yang satu sakit B. Berarti kan nanti hasil akhirnya akan seperti apa? Yang dibedakan adalah obatnya. Kan seperti itu. Jadi tergantung ini juga apakah akan medianya yang akan dibedakan, metodenya akan dibedakan, tugasnya akan dibedakan, itu tetap tergantung dari asesmen awal. Kalau asesmen awal ternyata hanya membutuhkan media belajar yang berbeda-beda saja, tapi materinya semua disamakan, ya it's okay, itu yang dilakukan. Tapi kalau ternyata asesmen awal bahkan mampu menjaring gaya belajarnya beda, kebutuhan pemahaman materinya beda, ya berarti variasinya akan lebih banyak lagi, gitu ini. Jadi boleh tidaknya adalah tergantung dari asesmen awal. Gitu. Nah, ini. Baik. Berarti untuk sintaksnya itu sama semua ya, Pak? Bukan sintaknya sama ya, model pembelajarannya sih tetap satu sih menurut saya, gitu. Tapi bukan berarti benar nggak boleh 2, cuma saya rasa kayaknya nggak mungkin 2, gitu maksudnya. Kalau secara logika saya sih satu model pembelajaran saya rasa cukup, tapi metodenya yang bervariatif, yang mendukung dari model pembelajaran itu, gitu. Siap. Terima kasih Bapak atas jawabannya, sangat menjawab. Sama-sama, Mungkin, terima kasih. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya kembalikan. Iya, terima kasih Aini. Dan kalau tidak dihentikan, Aini sepertinya ingin bertanya lagi, Pak. Ya, masih ada di sini Yeni Nur Aini dari Pendidikan Sejarah. Semangat, Yeni. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya saya izin off kamera dikarenakan jaringan yang kurang stabil. Apakah sebelumnya suaranya terdengar dengan jelas? Ibu ke sana? Jelas. Baik, Cukup Ibu, jelas. mohon izin bertanya. Saya Ninur Ayani Suyati dari jurusan Pendidikan Sejarah, izin menegaskan kembali terkait rencana pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau yang tadi sudah dijelaskan terkait kurikulum merdeka. Dan jika kita ditempatkan di sekolah mitra yang masih menggunakan kurikulum 13, seperti contohnya di SMA 2 Tasikmalaya yang masih semi kurikulum merdeka dan masih menggunakan kurikulum 13, maka kita menggunakan RPP-nya menyesuaikan dengan sekolah. Apakah begitu ya, Pak? Terkait satu pertanyaan lagi, terkait dimensi profil pelajar Pancasila, maka cara pengukurnya mengenai 6 faktor tersebut biasanya dilakukan dengan cara pengukuran yang seperti apa? Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak. Oke, ya untuk itu harus tetap sesuai yang ada di sekolah. Intinya mahasiswa peserta PLP jangan mengganggu kebudayaan di sekolah, jangan merusak kebiasaan kultur di sekolah seperti apa. Kurikulumnya apa, ikuti itu yang ada di sekolah. Diterapkannya seperti apa, RPP-nya bentuknya seperti apa, ikuti semua. Makanya observasi dengan guru pamong di PLP 2 harus mendalam, biar Anda bisa tahu keinginan guru pamong itu seperti apa yang harus Anda lakukan. Nah itu mungkin yang pertama. Tapi untuk pertanyaan yang kedua, saya nggak terlalu menangkap nih yang maksudnya 6 komponen penilaian itu apa ya? Sorry, tadi siapa? Yeni? Yeni Nur Aini. Mungkin bisa diulangi lagi pertanyaannya. Yang kedua? Halo Yeni. Ada, Bu. Ya, ini terkait di RPP tadi di kurikulum Merdeka terkait dimensi profil pelajar Pancasila. Di sana disebutkan bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai Pancasila. Ada 6 karakter yang disimpan di sana, Pak. Apakah kita yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mengukur dari siswa atas 6 komponen atau 6 faktor tersebut? Seperti itu, Pak, Bu. Oke. Ya, saya coba terapkan contohnya ketika pakai project aja ya. Misalkan pembelajaran dengan project, hasil akhir projectnya adalah membuat produk, misalnya seperti itu. Di dalam dimensi profil pelajar Pancasila, yang diutamakan dinilai bukan produknya bagus atau enggak, bukan itu yang paling utama dinilai, meskipun itu bisa dinilai ya, bukan itu, tapi proses selama pembuatan produknya. Yang diharapkan selama proses pembuatan produknya itu muncul ke-6 dimensi yang tadi diharapkan. Misalkan, bernalar kritis. Berarti cara mengukurnya apa? Bisa dengan memberikan pertanyaan lisan atau pertanyaan tes dengan menggunakan indikator berpikir kritis yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang dimaksud atau terkait dengan produknya. Kalau berpikir kreatif, kita bisa menilai kreativitas dari produknya itu sendiri, apakah memenuhi komponen
kreatif dari Torrent misalkan atau TTCI atau indikator apapun itu yang mau Anda gunakan bisa. Kemudian bergotong royong, bagaimana mereka mengerjakan produknya, apakah berkelompok, benar-benar berkolaborasi, itu kan yang harus dinilai. Ya, kemudian misalkan apalagi ada tugas misalkan mandiri, ada masing-masing job desk-nya di dalam kelompok itu, si A ngerjain job desk ini, si B ngerjain job desk ini, apakah itu betul sudah dilaksanakan secara mandiri atau enggak, maka diukur dengan misalkan instrumen peer assessment. Peer assessment itu karena misalkan tugasnya dilakukan di luar rumah, kita kan nggak bisa mengontrol ya, tapi kita bisa menjaring dari respon peer assessment. Si temannya menilai temannya sendiri, apakah dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik atau belum, siapa yang tidak bekerja di situ, itu kita sudah bisa mendapatkan tentang gotong royong, tentang mandiri. Jadi saya rasa semua proses bisa diterapkan sih dengan ukuran apapun itu, instrumennya entah dengan kuesioner, self-assessment, peer assessment, angket, observasi langsung dilihat sama gurunya, kasih tes bisa, non-tes bisa, apapun itu, tergantung apa yang lagi mau dilihat gitu aja dulu, secara singkatnya. Ya nih, gimana ya nih? Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Ya ini lanjut mungkin ke Q&A karena di sini sudah ada 3 pertanyaan tambahan. Pertama dari Nenti Rofiah Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nenti Rofiah Hasanah dari Pendidikan Biologi. Langsung ke pertanyaannya aja mungkin ya. Satu, bagaimana proses penentuan dalam mengklasifikasi asesmen diagnostik? Apa saja yang perlu dipertimbangkan? Apa boleh langsung ditentukan oleh guru, misalnya setelah observasi langsung ditentukan berdasarkan diferensiasi gaya belajar, atau perlu melibatkan pihak lain, misalnya guru BK? Dua, dalam membuat LKPD yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa dalam kurun waktu pelaksanaan PLP, apakah perlu dan atau diperbolehkan memberikan catatan bagi siswa untuk dilanjutkan atau direfleksi kepada pihak sekolah? Ya, mungkin itu pertanyaannya ada 2 ya Pak. Enggak, silahkan. Oke, untuk yang pertama, betul ya, biasanya sekolah itu di awal tahun pembelajaran, guru BK sudah melakukan asesmen awal. Biasanya asesmen awalnya termasuk non-kognitif. Kita kan paham bahwa asesmen awal itu ada 2 ya, non-kognitif sama kognitif. Non-kognitif seperti apa? Gaya belajar, minat, latar belakang keluarga, fasilitas belajar di rumahnya, dan seterusnya. Apapun itu adalah non-kognitif. Dan biasanya data itu sudah didapatkan di awal tahun pembelajaran, tapi tergantung sekolahnya, apakah sudah menerapkan itu atau belum. Kalau belum, ya mau nggak mau ketika nanti turun ke lapangan, boleh melakukan asesmen awal itu. Tapi kalau sudah dilakukan oleh guru BK, biasanya data dari guru BK diberikan sama guru wali biasanya. Nah, nanti guru walinya bisa nanti hampiri untuk mendapatkan data tentang non-kognitif berdasarkan hasil asesmen awalnya. Dari situ nanti bisa berangkat mau pengelompokan seperti apa. Itu kalau yang non-kognitif. Tapi kalau yang kognitif itu apa? Prasyarat. Apakah siswanya sudah paham materi prasyarat sebelumnya belum, sebelum masuk materi selanjutnya? Atau materi tentang pertemuan saat itu. Karena siapa tahu banyak siswa yang sudah paham secara utuh tentang materi yang bahkan baru mau diajarkan. Hal itu dilakukan setiap gurunya itu sendiri. Ya, setiap mau masuk itu bisa dilakukan yang kognitif. Jadi kalau kognitif itu bisa dilakukan secara insidental tergantung kebutuhan guru, tapi kalau non kognitif biasanya sudah dilakukan di awal tahun pembelajaran. Itu ya, dan biasanya melibatkan pihak lain, betul sekali, itu guru BK yang datanya sudah ada di guru wali. Biasanya ya itu tergantung kebudayaan sekolahnya seperti apa. Kalau yang kedua, ini sangat dibutuhkan, betul sekali, karena feedback guru itu sangat amat dibutuhkan baik oleh siswanya atau bahkan oleh guru lainnya atau guru di jenjang selanjutnya. Sebagai contoh, pembelajarannya nanti sampai akhir pertemuan tetap ternyata masih banyak siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Maka itu akan dijadikan bahan catatan feedback yang akan nanti disampaikan pada guru selanjutnya atau guru yang akan memegang kelas itu. Agar ada tindak lanjut oleh sekolah bahwa ketidaktercapaiannya itu akan difasilitasi pada pertemuan selanjutnya. Jadi catatan-catatan seperti itu betul sekali harus bisa disampaikan sih, karena itu namanya kolaborasi guru ya. Kolaborasi guru dalam kurikulum, dan itu sangat dibutuhkan. Seperti itu nanti, kalau bisa sih seperti itu, cuma jangan sampai juga feedback dari kita isinya terlalu terlalu negatif sampai membawa nama buruk dari rombel kelasnya. Ya pokoknya feedback yang membangun lah,
yang bisa disampaikan kepada pihak sekolah untuk direfleksi lebih lanjut. Gitu nanti. Gimana nanti? Ada nanti di sini? Oke. Ini nanti sudah menulis di chat box. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baik, lanjut mungkin ke pertanyaan ketiga dari Anonymous Participant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya Bapak. Izin bertanya, jika sekolah atau guru pamong tersebut belum melakukan asesmen diagnostik, bagaimana Pak? Ya, komunikasikan dengan baik. Kalau misalkan Anda benar-benar ingin sekali menerapkan asesmen awal untuk pembelajaran diferensiasi, izin dulu ke guru pamongnya, Ibu, Ibu di sini udah pernah pakai asesmen diagnostik? Belum sama sekali. Ibu boleh nggak kira-kira kalau saya nanti ketika latihan mengajar ingin menerapkan asesmen itu agar ada manfaatnya untuk ini. Menurut Ibu bagaimana? Setuju atau tidak? Ya setuju, laksanakan. Gurunya nggak suka, nggak usah. Karena selama proses Anda PLP yang menilai proses Anda adalah guru pamongnya sendiri. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu yang guru pamongnya pun tidak menyukai hal itu. Gitu aja. Simpelnya, Anonymous. Banyak yang anonimus, iya. Anonimus bagaimana? Tidak mungkin bisa ditanya ya Pak ya. Baik, ada pertanyaan terakhir mungkin di sini di Q&A box. Izin bertanya Pak, tadi dijelaskan mengenai diferensiasi konten berdasarkan gaya belajar peserta didik. Misalkan sudah didapatkan hasil dari asesmen awal ada 3 kelompok yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk proses pembelajaran di kelasnya itu 3 kelompok itu bareng belajarnya di satu waktu, tapi dengan media yang berbeda atau dilaksanakannya di waktu yang berbeda atau bagaimana? Wah, saya sebenarnya ingin menanyakan yang terakhir tuh, yang maksudnya dilaksanakan di waktu yang berbeda tuh seperti apa ya gambarannya ya? Itu nggak terbayang sih. Tapi kalau yang pertama, misalkan dikelompokkannya bareng dengan media yang berbeda, ya itu nggak masalah, sangat dibolehkan. Apakah kelompoknya mau sama-sama auditori, mau sama-sama visual, silahkan. Mau kelompoknya dari auditori dan visual, silahkan. Nggak masalah dengan itu, intinya kesepakatan siswa dan minta di akhir refleksi siswa gimana dengan pembelajaran hari ini, suka nggak, paham nggak, nyaman nggak, itu yang selalu harus diminta. Kalau ternyata pembelajarannya tiba-tiba membutuhkan, Bu, perasaan saya sebagai nggak mungkin juga ya karena sebetulnya siswa kan nggak perlu tahu sih gaya belajarnya apa. Misalkan tiba-tiba ada siswa yang ngomong di kelompoknya yang dia dikelompokkan di auditori, tiba-tiba dia ngomong seperti ini, Bu, saya sangat tertarik kalau misalkan ingin observasi langsung ke sawah, misalkan lagi belajar ekosistem di sawah. Kalau yang visual dilihatin gambar sawahnya, yang auditori ngedengerin ceramah gurunya tentang ekosistem sawah, tapi yang kinestetis tiba-tiba dia menceletuk ngomong untuk saya tuh ingin lihat Bu, yang sebenarnya yang Ibu katakan ada nggak di sawah, boleh nggak saya observasi? Ya berarti dia akan dilakukan di luar jam, boleh-boleh aja sebagai tugas khusus untuk dia, agar dia bisa paham secara langsung sebagai orang yang kinestetis. Karena kan kalau kinestetis itu dia inginnya doing something, ingin melakukan langsung apa yang ingin dia amati. Dia akan turun ke lapangan, silahkan di luar kelas, boleh-boleh aja. Ya intinya tergantung, sekali lagi benar-benar fleksibilitasnya itu tergantung siswa itu butuh apa gitu. Tapi kesepakatan, karena bisa saja yang dibutuhkan siswa juga nggak sesuai dengan keinginannya si guru atau terkesan terlalu menyulitkan sehingga mengganggu siswa yang lain. Itu juga bisa disepakati dengan guru sebaiknya apa. Boleh, intinya boleh dua opsi tadi yang Anonymous sampaikan itu bisa dilakukan kok. Gitu ya. Iya, itu. Karena tidak bisa dikonfirmasi ya kalau anonymous participant ini siapa yang bertanya gitu ya Pak. Tadi mungkin tadi Bapak kan ingin konfirmasi dulu yang pertanyaan terakhir. Eh, Teman-teman peserta mungkin ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, sepertinya tidak ada mungkin ya. Sudah cukup jelas pemaparan dan juga tadi diskusi sudah eh, cukup panjang tadi diskusinya ya. Pertanyaannya juga sudah cukup banyak. Mungkin mudah-mudahan dapat dipahami juga oleh teman-teman di sini. Baik, Pak Parian, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum ditutup eh, pemaparan materi untuk hari ini. Oke, pada intinya apa yang saya paparkan ini adalah untuk pengantar saja.
Artinya bukan wajib diikuti dan bahkan memaksa guru pamong untuk melaksanakan apa yang saya sampaikan. Selebihnya semua tetap bagaimana kultur di sekolah, kulturnya guru pamong, kebudayaan mereka mengajar di sana seperti apa, itu yang harus Anda ikuti. Ingin memberikan inovasi di luar itu, silahkan komunikasikan dengan baik dengan guru pamongnya dan kesepakati bersama dengan guru pamongnya. Karena apa? Yang menilai Anda lebih banyak porsinya di lapangan adalah guru pamong. Ya, sesekali boleh ketika ada hambatan konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan. Dan template pun sama, tidak memaksa untuk menyerupai banget dengan template yang tadi sudah saya lihat ada yang share di sini, ada Pak Samuel sudah share template RPP kurikulumnya. Bukan itu yang dipaksa ke guru pamong untuk digunakan. Ya, dan mungkin nanti ada juga pemaparan dari buku pedoman di sesi selanjutnya. Dan itu yang harus Anda pahami juga untuk bisa menyesuaikan lebih fleksibel dengan kebiasaan di sekolah. Itu saja mungkin Bu Vera sebagai penutup. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita sudah menuju sesi eh, alhamdulillah sudah selesai untuk sesi 4 pemaparan mengenai eh, perangkat pembelajaran atau modul ajar kurikulum Merdeka. Terima kasih sekali lagi untuk pemaparannya Pak Rian. Dan ini sangat luar biasa ya, daging semua tadi yang dibahas itu. Alhamdulillah sudah selesai untuk hari ini. Untuk sesi keempat ya, karena masih ada sesi kelima, nanti mungkin akan dimulai setelah pukul berapa ya Pak ya? Setelah istirahat salat asar, kalau di rundown ini akan dimulai pada pukul 3. Jadi mungkin oke. Mohon maaf diralat kembali. Oh iya, kita akan beristirahat selama 30 menit, berarti nanti akan kembali lagi pukul berapa? 15 lebih 10 mungkin ya? 3.15 ya. 3.15. Oh, jadi nanti adik-adik, teman-teman diharap untuk berkumpul kembali pukul 15. 15. Ya. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai untuk sesi keempat. Teman-teman semua, kita ucapkan alhamdulillah semuanya untuk hari ini. Dan nanti akan dilanjut di sesi selanjutnya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Rian dan juga teman-teman yang masih ada di sini di room Zoom ini, dan kita kembali lagi pukul 15. Ditunggu ya semuanya. Terima kasih. Saya Vera Sulastri sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.